Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada kitab Filipi, saya pengen cerita sedikit tentang latar belakang Filipi gitu ya. Bagaimana sih pertama kali Paulus bisa mendatangi kota Filipi dan mengapa Paulus menuliskan surat kepada jemaat di kota Filipi tersebut. Kalau Bapak Ibu ingat ketika kita bahas kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 mengisahkan perjalanan Paulus, perjalanan misi Paulus yang kedua. Jadi perjalanan misi yang Paulus yang pertama, Paulus pergi bersama menjalankan perjalanan misi bersama dengan Barnabas. Lalu perjalanan misi yang kedua, mereka terpecah karena Barnabas hendak mengajak Markus yang akhirnya menjadi penulis kitab Markus, Yohanes Markus. Tapi Paulus nggak mau karena kalau itu Markus sempat di tengah jalan dia quit, di tengah jalan dia berhenti. Dan Paulus takut kalau misalnya ngajak lagi, ntar dia berhenti lagi tengah jalan, dia tidak komitmen. Maka waktu itu Markus tidak diajak, Markus berangkat bersama Barnabas, akhirnya Paulus mengajak Silas. Ya akhirnya ditambah lagi nanti ada mendampingi seperti Lukas, seorang tabib, dan juga Timotius. Nah dalam perjalanan bersama Silas waktu itu ketika Paulus hendak menuju perjalanan misinya dari sebelah timur dari Asia, Paulus masih pengen pelayanan di daerah Asia, Asia Minor, dia pengen ke selatan, tiba-tiba Roh Kudus bilang jangan ke sana. Dia mau ke utara, Roh Kudus bilang jangan ke sana. Tiba-tiba malam hari dia dapat penglihatan, dia dapat visi untuk disuruh ke Makedonia. Akhirnya berangkatlah Paulus dari timur, mau ke utara nggak bisa, nggak dikasih sama Roh Kudus, ke selatan nggak dikasih sama Roh Kudus, satu-satunya tinggal ke barat, ke Makedonia, dan kota pertama di daerah Makedonia dikunjungi adalah kota Filipi. Dan sampai di kota Filipi, Paulus memberitakan Injil, bertemu dengan Lydia, kemudian akhirnya memberitakan Injil, mulailah jemaat mula-mula di sana, kemudian akhirnya ada seorang kemasukan roh tenung, roh peramal, yang terus-menerus mengatakan, wah ini adalah utusan Tuhan, memuji-muji Paulus, tapi Paulus terganggu, Paulus menghardik, dan roh jahat itu keluar dari si hamba ini, dan majikannya akhirnya menuntut Paulus karena merasa dirugikan. Wah ini hamba saya yang punya roh tenung ini yang menghasilkan saya banyak uang nih, saya bisa meramal, dapat uang dari sana. Sekarang rohnya pergi, saya nggak bisa dapat penghasilan. Paulus dituntut, akhirnya Paulus didera, Paulus dipenjara. Tapi ketika Paulus dipenjara bersama Silas, malam-malam mereka berdoa, mereka mengangkat puji-pujian, akhirnya ada gempa bumi, pintu penjara terbuka, dan kepala penjara ketakutan, kepala penjara ketakutan, wah ini berarti semua tawanan jangan-jangan kabur, karena pintu penjara terbuka. Dan dia mau bunuh diri, karena merasa bersalah. Ketika dia mau bunuh diri, Paulus stop menghentikan dia, Paulus memberitakan Injil kepada dia, akhirnya kepala penjara dan seisi rumahnya percaya kepada Yesus Kristus. Mereka bertobat, mereka percaya kepada Yesus, dan itu menjadi jemaat mula-mula. Nah, itulah perjalanan Paulus, pengalaman Paulus selama ada di kota Filipi, mendapatkan jemaat mula-mula dan melanjutkan perjalanannya. Nah, kurang lebih kalau saya nggak salah sekitar 2 tahun kemudian, ketika surat yang ditulis, Paulus sudah lagi di penjara di kota Roma. Jadi setelah Paulus menyelesaikan perjalanan misinya, akhirnya dia kembali ke Yerusalem, dia tahu dia bakal dijebak di Yerusalem, akhirnya berangkat pergi membawa dukungan dana dari kota-kota sekeliling yang mau mendukung kota Yerusalem, tapi akhirnya dia dijebak, dia ditangkap, dia dibawa ke Roma untuk diadili. Di Roma, dia dipenjara. Nah, ketika dia dipenjara, jemaat Filipi mendengar, oh Paulus sekarang ada di Roma, dan dia dipenjara. Maka apa yang mereka lakukan, jemaat Filipi dalam segala kekurangan keterbatasannya, mereka mulai menggalang dana, mereka ngumpulin uang, lalu mereka mengutus seseorang yang namanya Epaphroditus untuk nganterin uangnya ke Paulus. Dan akhirnya Epaphroditus sampai ke Roma, ketemu sama Paulus. Paulus happy banget menyambut kedatangan Epaphroditus. Paulus happy banget atas perhatian dari teman-temannya, dari jemaat yang ada di kota Filipi. Dan akhirnya Paulus menuliskan surat untuk jemaat di Filipi, yaitu surat Filipi, kitab Filipi yang kita sama-sama renungkan, untuk dititipkan kepada Epaphroditus, untuk dibawa balik kepada jemaat di Filipi. Jadi saya dibilang, biasanya kalau Paulus nulisin surat gitu ya, ke jemaat di Korintus lah, Efesus, itu biasanya suratnya berisikan dengan pengajaran, doktrin, mengajarkan tentang menegur, ada perbuatan salah, ia bisa penuh dengan pengajaran, dengan hartikan, dengan teguran. Tapi Filipi ini, Paulus tulis seolah-olah sebagai surat cinta. Surat cinta Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana Paulus terharu, tersentuh melihat bagaimana jemaat di Filipi begitu memperhatikan kesejahteraan Paulus, memperhatikan Paulus yang di penjara, bahkan apa yang mau menggalang dana dalam segala keterbatasan, kirim Epaphroditus cuman buat nyamperin Paulus. Bahkan tadinya Epaphroditus disuruh nyamperin Paulus, disuruh dampingin, nggak usah balik lagi ke kota Filipi.
Jadi mereka bukan cuma kirim dukungan dana, maka bakal kirim seorang pelayan untuk ikut melayani Paulus yang ada di penjara. Epafrodit, meskipun akhirnya Paulus bilang, nggak apa-apa Epafrodit, kamu pulang lagi, jemaat di Filipi lebih membutuhkan kamu daripada aku di sini. Tapi aku udah happy banget dengan dukunganmu, aku happy banget dengan pengorbananmu, aku happy banget dengan apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi buat aku. Makanya Paulus menuliskan surat cinta, surat Filipi, dan banyak sekali orang mengatakan Filipi adalah surat yang paling berbahagia, kitab kebahagiaan. Karena isinya berkali-kali Paulus mengatakan, aku bersuka cita, aku bersyukur, kamu harus bersuka cita. Itu diulang-ulang paling banyak dibanding semua kitab. Kitab Filipi yang paling banyak ada seruan Paulus untuk bersuka cita, untuk bersyukur, dan mengajak mereka untuk bersuka cita. Inilah the book of happiness, kitab yang paling happy, kitab yang paling bahagia, yang dituliskan Paulus sebagai bentuk surat cinta untuk jemaat Filipi. Nah, kita akan masuk Bapak Ibu ke Filipi pasalnya pertama, ayat 3. Paulus sampai mengatakan, ini ayat yang bahkan sering digunakan ya Bapak Ibu ya, untuk orang-orang yang baru pacaran, akhirnya mau romantis-romantis pakai ayat. Mengutip ayat ini, Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Wih, romantis sekali Bapak Ibu ya. Apa kita sampai hari ini ketika mengingat pasangan kita masih mengucap syukur pada Tuhan gitu ya. Paulus begitu mengucap syukur setiap kali ingat jemaat Filipi, dikatakan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku berdoa dengan sukacita. Wah, intinya pokoknya ayat ketiga sampai ke ayat 8 berulang-ulang Paulus mengatakan aku bersyukur, aku bersukacita, kamu muji-muji jemaat di Filipi. Lalu masuk ke ayat 9, baik sekali Paulus mengatakan demikian. Inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan memuji Allah. Bapak Ibu, Paulus punya sebuah doa untuk jemaat di Filipi. Paulus merindukan jemaat Filipi yang bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa, punya sebuah ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Orang Kristen, jemaat yang dewasa, harus semakin berlimpah dalam kasih, tapi kasihnya harus dalam pengetahuan yang benar. Kenapa? Karena kasih tanpa kebenaran itu naif. Tapi pengetahuan yang benar, banyak pengetahuan, tapi nggak punya kasih, itu hipokrit. Apa hipokrit ya? Munafik. Jadi nggak cukup kamu cuma, oh ya mengasihi, tapi kamu nggak melakukan dalam kebenaran. Ya penting kan saya kasih, ngapain sih belajar teologi, ngapain sih belajar doktrin, ngapain sih ngerti pengetahuan yang benar, ya nggak bisa, kamu jadi orang yang naif. Karena akhirnya motivasi untuk mengasihi bisa jadi keliru. Kenapa kamu mengasihi, dan mengasihi? Sedangkan etika Kristen adalah etika motivasi. Kamu perbuatannya baik, tapi kalau motivasinya salah, tetap salah dalam kekristenan. Motivasi yang benar, perbuatannya salah, tetap salah. Dan motivasi yang benar disertai dengan perbuatan yang benar. Jadi kalau kamu perbuatanmu kasih, tapi tidak dalam kebenaran, itu naif. Tapi kamu cuma, wah pokoknya saya mau doktrin, belajar teologi, belajar firman, tapi nggak punya perbuatan kasih, itu juga munafik, itu juga hipokrit. Karena Paulus mengatakan, hendaklah kamu kasihmu berlimpah-limpah, tapi kasih di dalam pengetahuan yang benar. Tujuannya apa? Kenapa kita perlu memadukan kasih ditambah dengan pengetahuan yang benar? Supaya kita bisa memilih apa yang baik. Kita bisa mengambil keputusan, decision making yang baik. Kenapa kita perlu mengambil keputusan yang baik? Supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Supaya kita bisa menjadi kudus. Bapak Ibu masih ingat nggak? Kita bahas kitab Efesus kemarin, Efesus pasal yang pertama, apa sih tujuan Tuhan menciptakan manusia? Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, jauh sebelum Tuhan menjadikan dunia, Tuhan udah mikirin kita. Dia menciptakan kita sebagai fokus dari kasih-Nya untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Kenapa kudus? Tuhan menciptakan kita untuk punya jalinan cinta kasih. Tuhan menciptakan kita untuk menikmati kasih Tuhan dan untuk kembali mengasihi Tuhan. Masalahnya, Allah adalah pribadi yang maha kudus. Dan dia tidak bisa menjalin relasi cinta kasih, dia nggak bisa tinggal bersama-sama dengan pribadi yang tidak kudus. Dan suatu hari, kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia, bersama Tuhan yang maha kudus. Dan selama kita masih hidup di bumi, kenapa kita udah percaya Tuhan nggak langsung terangkat masuk surga?
Kenapa kita masih hidup di bumi? Kita belajar dari berbagai kitab-kitab tuh, kita sedang melalui proses sanctification, proses pengudusan. Setelah kita dipilih untuk diselamatkan, kita dipanggil, kita dilahir barukan. Setelah kita lahir baru, kita diapakan? Kita dikuduskan. Proses sanctification. Kita diperbaharui setiap hari menjadi baru, menjadi kudus, sampai nanti kita sempurna dengan tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan setelah kita meninggal, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, karena itulah untuk menjadi pribadi yang kudus, proses sanctification. Bagaimana caranya saya menghidupi proses sanctification? Bagaimana saya menghidupi proses pengudusan yang Tuhan inginkan? Dengan cara hidup berlimpah akan kasih di dalam pengetahuan akan kebenaran. Dan ciri-cirinya apa kalau saya sudah hidup dalam proses pengudusan? Bagaimana saya tahu bahwa hidup saya sudah dalam jalur yang tepat, jalur pengudusan tepat, jalur sanctification? Ciri-cirinya adalah penuh dengan buah kebenaran. Itu ciri-cirinya. Jadi kita bisa penuh dengan buah kebenaran. Hidup yang berbuah adalah ciri-ciri dari orang yang sudah melalui sanctification. Dengan itulah cara kita tahu bahwa kita sudah dalam proses yang benar. Kita hidup dengan kasih dan kebenaran, hasilnya adalah hidup yang berbuah. Lalu Paulus melanjutkan dalam kesaksiannya di penjara, pasal ayat yang ke-12, Paulus mengatakan demikian. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi Paulus di penjara, itu kan kesannya negatif. Wah, hamba Tuhan kita, pendeta kita, penginjil kita di penjara. Itu adalah hal yang negatif sekali gitu loh. Tapi Paulus mengatakan, loh, tunggu, kamu jangan khawatir dulu. Kamu jangan panik. Karena apa yang terjadi atasku, aku di penjara, kelihatan ini malapetaka, tapi ini bukan malapetaka. Justru karena aku di penjara, gara-gara aku menderita, ini menyebabkan kemajuan Injil. Loh, kok bisa kemajuan Injil? Iya, ayat 13 dikatakan, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi Bapak Ibu, ketika Paulus di penjara, 24 jam itu dia diborgol bersama dengan prajurit Roma. Setiap 6 jam sekali, ganti prajurit yang jagain dia. Setiap 6 jam sekali, borgolnya dilepas, diganti prajuritnya diborgol lagi dia. Jadi full 24 jam, Paulus di sana di penjara, tinggal bersama-sama dengan prajurit Roma, dan Bapak Ibu bisa bayangin ya sih, kalau kita, ya nggak usah 24 jam deh, 6 jam aja duduk bareng-bareng Paulus, masa sih nggak diberitain Injil? Masa sih Paulus nggak kesaksian? Masa sih Paulus nggak cerita? Nah, akhirnya secara mencatat ya udah satu demi satu prajurit yang diborgol sama Paulus semua diberitain Injil. Dan prajurit ini ya udah gosip beredar dengan cepat. Wah, itu orang di penjara. Ternyata di penjara bukan karena kriminal. Dari penjara bukan karena dia berbuat jahat. Dari penjara bukan karena dia berbuat dosa. Dari penjara karena dia memberitakan tentang Yesus Kristus yang mati menebus dosa manusia. Dan itu tersebar. Tersebar kemana? Tersebar ke seluruh istana. Kedengaran sampai kaisar. Gak mungkin. Gimana cara Injil bisa terdengar oleh kaisar kalau nggak lewat jalur ini? Nah, lewat ada tiba-tiba Paulus di penjara, lalu ada prajurit yang dipasangkan sama dia, prajurit itu dengerin Paulus 24 jam, 6 jam ganti terus, mereka cerita ke orang lain, cerita, akhirnya seluruh istana tahu Paulus dipenjarakan karena Kristus. Jadi bilang, kalian jangan panik, kalian jangan sedih, jangan khawatir. Hanya karena aku di penjara, bukan itu hal yang buruk. Justru berkat aku di penjara, sekarang Injil terdengar sampai ke telinga kaisar. Injil terdengar di seluruh istana. Itu kata Paulus. Ayat 14 dikatakan, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi lewat pemenjaraannya Paulus, lewat malapetaka yang dialami Paulus dia di penjara, bukan hanya akhirnya sekarang Injil tersebar di seluruh istana Roma, tapi bahkan pemberita-pemberita Injil lainnya itu semakin gencar memberitakan Injil. Dan ini bukan cuma dialami oleh Paulus, ini dialami oleh sepanjang sejarah gereja. Semakin gereja mengalami penganiayaan, semakin Injil diberitakan dengan sangat-sangat gencar. Tapi semakin gereja nyaman, adem ayem, aman-aman, semua nyaman, gak ada penganiayaan, gak ada tekanan, pemberitaan Injil semakin melempem.
Pemberitakan Injil semakin letoy, semakin layu, semakin lesu. Ini yang terjadi. Justru ketika ada penganiayaan, api pemberitaan Injil akan jauh lebih menyala-nyala dibanding ketika semua dalam kondisi nyaman dan aman dan baik-baik saja. Ayat 17-18 Paulus melanjutkan. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri, dengan maksud tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memberatkan bebanku dalam penjara, mereka memberitakan Injil. Jadi ada Bapak Ibu, yang Paulus di penjara, ada orang yang cerita tentang Kristus beritaan Injil, tujuan itu buat menghina Paulus. Ya mungkin tadi lah, prajurit-prajurit atau siapa, niatnya nyebarin gosip buat ngeledekin Paulus. Masa loh ada orang yang rela di penjara, cuman gara-gara percaya ada orang mati dibangkitkan. Nah, mungkin orang mati bisa hidup lagi. Kakak ke surga bagaimana mungkin sih? Orang mati ya mati aja. Siapa orang yang namanya Kristus dari Nazaret dan seterusnya. Jadi yang tadi yang niatnya pengen ngeledakin Paulus, pengen menghina-hina Paulus, Paulus bilang apa? Gak apa-apa, biarin mereka menghina-hina saya, tapi secara gak langsung, ketika mereka menghina-hina saya, ketika mereka sebenarnya gak ikhlas, pengen kepentingan sendiri, secara gak langsung, Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, secara langsung Injil diberitakan. Makanya Paulus bersukacita. Jadi bagi Paulus dihina-hina, tapi dia bersukacita. Kenapa? Karena dia tahu lewat Paulus dihina-hina, digosipin di luar, Injil semakin diberitakan. Dan akhirnya Paulus mengatakan, kenapa sih aku bisa rela di penjara aku malah happy, bisa positif banget, di penjara malah, wah Injil tersebar ke istana, ada orang yang hina-hina malah, wah nggak apa-apa Injil makin tersebar, kok bisa sih aku positif banget, kok bisa aku bersukacita sekali, meskipun di dalam apa yang orang manusia dunia anggap ini malah petaka dan bencana. Kenapa? Ayat 21 Paulus mengatakan, karena bagiku, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama Kristus. Itu jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Bagi Paulus, mati adalah keuntungan. Mati lebih untung daripada hidup. Kenapa? Loh, aku hidup, aku harus hidup menderita. Tapi aku mati, aku langsung ketemu dengan Tuhan. Aku tinggal di surga yang mulia, tempat di mana nggak ada penderitaan, nggak ada kesakitan, nggak ada sakit penyakit, nggak ada virus, nggak ada kesedihan, nggak ada ketakutan, nggak ada kelaparan, nggak ada kemiskinan, nggak ada kejahatan, nggak ada dosa. Tempat yang begitu sempurna, tempat yang penuh dengan sukacita, tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Karena Tuhan mencatat kita masuk surga, sukacita kita penuh, maksimum sukacita. Kalau kita pernah bayangin, wah ini hari aku happy banget, kita cuma mencicipi kebahagiaan di surga, tempat yang sempurna. Dan kita akan tinggal bertemu dengan Tuhan yang mulia. Dan kita akan diberikan tubuh yang mulia. Tubuh yang nggak bisa berbuat dosa, tubuh yang nggak bisa sakit, tubuh yang sempurna. Ya apa nggak enak? Ya enak lah. Makanya Paulus mengatakan, lebih baik aku mati. Mati untung kok. Tadi aku hidup menderita di bumi, penuh dosa, dunia yang bobrok, banyak orang berdosa, banyak orang jahat. Aku masuk ke surga yang begitu mulia, tinggal bersama Tuhan yang mulia. Ya siapa yang nggak mau, aku juga mau. Buat aku mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku masih hidup, artinya apa? Kalau aku masih hidup, aku mau terus melayani. Apa artinya aku melayani memberi buah? Kalau aku masih hidup, ada orang-orang yang diuntungkan oleh keberadaanku. Ada orang-orang yang tadi nggak pernah dengar Injil, sekarang dengar Injil diselamatkan. Ada orang-orang yang tidak pernah dilayani, sekarang dilayani oleh pelayanan pemberitaan Injil Paulus. Jadi Paulus bingung katanya, mana yang harus kepilih aku nggak tahu. Aku mah pengennya mati, karena kalau mati aku untung. Tapi kalau aku Tuhan kasih hidup, banyak orang yang diuntungkan. Ya aku sih lebih tua mati, tapi kalau hidup orang lain yang diuntungkan oleh keberadaanku. Jadi aku nggak tahu harus gimana. Aku didesak oleh dua pihak. Aku pengennya pergi diam bersama-sama Kristus. Udah enak, jauh lebih baik katanya. Tapi lebih perlu aku tinggal di dunia karena kamu. Ya, kalau Tuhan kasih aku hidup di dunia, itu karena kamu yang diuntungkan. Karena kamu butuh pelayananku di sini. Itu kata Paulus. Nah, Paulus mengatakan di Filipi 1:27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saya kasih konteks Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu,
jemaat Filipi dalam progres pertumbuhannya ketika udah tinggalin sama Paulus, mereka masing-masing berjuang sendiri-sendiri menuju kepada hidup perbuatan yang terlihat lahiriah perbuatan yang baik. Mereka berjuang untuk hidup baik. Mereka ya kalau saya pakai bahasa fancy-nya, mereka berjuang menuju qualification. Supaya mereka punya kualifikasi yang baik, standar yang baik. Wah, ini loh orang-orang yang diselamatkan. Paulus mengatakan, enggak. Percuma kamu mengejar dengan usaha masing-masing, akhirnya ya satu gereja nggak utuh, yang satu berjuang sendiri, yang satu berjuang sendiri. Sendiri-sendiri berjuang untuk mencapai kualifikasi masing-masing. Supaya terlihat hebat, terlihat saleh, terlihat suci. Enggak. Aku pengennya ya, kamu sehati sepikir, kamu sejiwa, kamu satu roh. Paulus ingatnya kamu bersatu. Bersatu untuk apa? Ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Paulus maunya kamu bersatu, sehati sejiwa, merendahkan hati, untuk menderita, mengalami penganiayaan, mengalami humiliation, dipermalukan bagi Kristus. Dan ini dilanjutin di pasal 2. Jadi bagian terakhir lanjut ke pasal 2. Filipi 2 langsung mengatakan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini penjabaran dari penutupan pasal ke-1. Jadi tadinya jemaat Filipi terpecah pun bukan terpecah-pecah sih ya, jalan masing-masing lah, pelayanan sendiri-sendiri supaya terlihat qualification, terlihat berkualitas, terlihat wah dia saleh dan seterusnya, tapi nggak ada kesatuan. Paulus mengatakan Filipi 2:2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Wah, diulang-ulang satu-satu intinya mereka, Paulus mau mereka bersatu, be united, disatukan, nggak jalan masing-masing, nggak terpencar-pencar. Jadi setelah be united apa? Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, nggak egois, atau mencari puji-pujian yang sia-sia, tidak arogan, nggak sombong, nggak cuma maunya dipuji-puji doang. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini inti kitab Filipi. Paulus menulis ke kitab Filipi ketika kamu sudah menjadi orang Kristen. Ketika kamu mau hidup dengan kasih dan dalam pengetahuan akan kebenaran. Kamu harus hidup dengan humble dan selfless. Kamu harus hidup dengan rendah hati dan tidak egois. Lawan kata rendah hati adalah sombong, arogan. Maunya dipuji-puji, mau terlihat hebat. No, kamu harus hidup rendah hati. Gak apa-apa kamu dipermalukan, gak apa-apa kamu direndahkan demi Kristus. Kristus yang ditinggikan, kamu yang semakin rendah. Humiliation. Dari tadi yang mengajar qualification, wah mau terlihat hebat, mau terlihat paling saleh, terlihat paling baik, sekarang kamu merendahkan dirimu. Kamu bukan orang penting. Ketika mereka mengajar, wah saya paling hebat, saya orang penting, saya punya kualifikasi dan seterusnya. Ya kamu harus mengalami humiliation. Kamu harus berendah hati. Dan bukan cuma humble, kamu harus selfless. Kalau tadi rendah hati lawan katanya adalah sombong, tinggi hati. Selfless adalah lawan kata dari egois. Yang hanya mementingkan diri sendiri, selfish, egois. Sekarang pribadi yang selfless, pribadi yang tidak egois. Bukan cuma tidak egois, nggak penting diri sendiri, netral gitu ya. Tapi selfless, dia justru mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri. Itu yang ingin Paulus ajarkan. Kenapa? Kenapa saya harus humble dan selfless? Kenapa saya harus rendah hati dan mementingkan orang lain lebih dulu dari saya? Karena itu yang Yesus lakukan. Itu teladan langsung dari Yesus. Filipi 2 ayat 6 dikatakan, Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Kristus Yesus mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Yesus, yang adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta alam semesta, raja atas segala raja, dia aja nganggap dirinya paling penting. Dia menganggap manusia penting. Saking pentingnya, dia mengorbankan dirinya sendiri demi menebus kita. Gimana cara mengorbankan dirinya? Yesus mengosongkan dirinya sendiri. Apa sih mengosongkan diri? Banyak orang mengira, oh mengosongkan diri,
tadinya dia adalah Tuhan dengan keilahiannya, dengan ketuhanannya dia, kemahakuasaan dia, dikosongin. Tuhan melepaskan semua status dan kuasa kealahannya dia menjadi manusia biasa. Jadi ketika Yesus jadi manusia, Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia. Ketuhanannya, kealahannya dilepas semua. Bukan begitu? Karena kata mengosongkan diri di sini, eh, lebih berproses seperti ini. Ya betul sih, Yesus akhirnya membatasi dirinya, membatasi keilahiannya. Ketika Yesus jadi manusia, tetap dia manusia 100%, tetap dia Allah 100%. Kealahannya tetap ada. Dia tetap maha tahu, dia tetap maha kuasa, tapi dia membatasi kemahakuasaannya dengan kedagingan manusia. Gitu ya. Tapi mengosongkan diri di sini lebih tepatnya dikatakan, kalau Bapak tahu dalam bahasa Inggris ada istilah full of himself. Orang itu full of himself, penuh akan dirinya banget. Artinya apa sih? Orang itu nganggap dirinya penting banget. Orang itu nganggap dirinya lebih tinggi daripada nilainya dia. Orang itu menganggap dirinya terlalu tinggi, padahal dia nggak setinggi itu. Orang-orang tahu nilai dia itu cuma segini. Tapi orang-orang yang penuh akan dirinya dia sendiri, full of himself, anggap nih diri saya tuh tinggi banget loh, diri saya jauh lebih berharga dari ini loh, diri saya jauh lebih penting daripada ini loh. Nah, kebalikan dari kata full of himself itu apa? Empty. Kebalikan dari kata penuh akan diri sendiri adalah apa? Kosong. Kosong akan dirinya sendiri. Apa artinya kosong? Artinya Tuhan tidak menganggap dirinya sebagai yang paling penting. Meskipun dia boleh anggap diri penting, boleh lah. Dia layak, memang Tuhan sosok yang paling penting, sosok yang paling tinggi, dia sumber dari segala-galanya. Segala-galanya yang ada di alam semesta ini ada karena keberadaan Tuhan. Karena keberadaan Allah, sepenting itu dia. Tapi dia nggak menganggap dirinya sebagai yang terpenting. Dia nggak memprioritaskan dirinya sendiri, dia melepaskan egonya, dia mengosongkan diri, dia kosongin, dia lepasin semua ego. Dia nganggap dirinya yang paling penting. Dan dia merendahkan dirinya jadi sama sebagai manusia. Itu udah rendah banget. Dan bukan cuma dia merendahkan dirinya, menganggap dia tidak paling penting dan jadi manusia. Sebagai manusia pun, dia merendahkan dirinya lebih rendah dari manusia-manusia lain. Bagaimana merendahkan dirinya? Dia lahir di kandang binatang. Di antara manusia-manusia pun itu rendah. Harusnya manusia bisa lahir tempat yang lebih layak, di rumah sakit, tempat bidan, di rumah, di kamar. Dia nggak cuma lahir di kandang binatang, bahkan dia taat sampai mati. Dengan kematian yang sangat merendahkan, kematian yang sangat hina, kematian di kayu salib. Bapak Ibu tahu kenapa mati yang di kayu salib adalah kematian hukuman yang paling hina? Orang yang disalib itu bukan cuman mati karena sangat-sangat kejam. Gimana mati disalib? Kok orang cuma digantung, dipaku, kok bisa mati gitu kan? Mati berat. Kenapa? Orang yang disalib dibiarkan lemas, gitu ya, kehabisan darah, sampai dia lemas, akhirnya dia turun. Dan kalau orang udah salib mau ambil nafas, dia harus tarik badannya untuk ambil nafas. Baru bisa turun lagi. Dan tiap kali dia mau tarik buat ambil nafas, tangan yang dipaku, ketarik sama paku itu sakitnya luar biasa. Jadi setiap ambil nafas harus ngerasain sakit, itu yang pertama. Dan ketika dia udah lemes, nggak bisa angkat tangannya, nggak bisa angkat badannya, udah saking lemesnya, dia akan kehabisan nafas. Dan ketika orang kehabisan nafas, itu paru-parunya rasanya seperti terbakar. Begitu perih, begitu sakit, begitu menderita, begitu menyiksa. Mendingan langsung ditembak mati, dor langsung nggak berasa apa-apa. Ini matinya perlahan-lahan. Udah mobil nafas sakit, ketika udah nggak ada tenaga, dia harus mati kehabisan nafas, paru-paru kebakar, sakitnya luar biasa, mati perlahan-lahan. Dan bukan cuma kejam secara fisik, orang disalib, itu ditelanjangi bulan. Kalau kita lihat patung, lihat lukisan, lihat film, itu masih ada dipakaikan cawat, masih ada dipakaikan celana, dipakaikan kain di bagian bawahnya. Tapi aslinya orang disalib itu ditelanjangi bulan. Nggak ada bagian tertutup sama sekali. Jadi mereka dipermalukan sedemikian rupa, tapi kedua ditelanjangi, tapi kedua tangannya bahkan nggak berdaya untuk menutupi auratnya sendiri. Begitu hina, begitu dipermalukan, ditelanjangi, dipajang sedemikian rupa, dilihat oleh semua orang di atas bukit. Itu hukuman yang begitu hina.
Tuhan yang begitu memalukan, Tuhan yang begitu merendahkan derajat harkat martabat manusia. Bukan cuma secara sakitnya, secara fisik, secara mental, itu sangat menghina, sangat mempermalukan. Humiliation. Tapi kok Yesus mau, bukan cuma dia nggak nganggap dirinya penting, sampai-sampai dia mau jadi manusia, tapi sebagai manusia pun dia mau merendahkan dirinya, bukan cuma sampai mati, sampai dipermalukan sedemikian rupa. Dia melepaskan egonya sendiri. Tapi banyak manusia tahan, disiksa fisik tahan. Tapi belum tentu tahan kalau egonya diinjek-injek. Kalau dia dipermalukan sedemikian rupa, belum tentu bisa tahan. Karena manusia egonya tinggi. Gengsinya tinggi. Wah, aku tahan sakit siksa aku. Itu ego kan? Terlihat kuat kan? Wah, tahan siksa masih terlihat kuat. Tapi tahan nggak dipermalukan. Tahan nggak ditelanjangi bulat dipermalukan. Tahan nggak dihina-hina sedemikian rupa. Yesus harus tahan itu semua. Dia menanggung humiliation. Dipermalukan dengan begitu hina. Tapi di balik humiliation, ada exaltation, ada peninggian. Filipi 2:9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Yesus Kristus nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu tahu nanti di akhir zaman ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya ke bumi, dia datang dengan cara yang sama, dia terangkat ke surga, dia turun dari langit-langit, dan ketika Yesus turun dari langit-langit, firman Tuhan mencatat semua mata yang ada di bumi yang masih hidup akan menyaksikan, nggak tahu gimana caranya gitu, mungkin saking besar ya Tuhan, mau di Amerika, di Eropa, di Australia, di Asia, semua di waktu bersamaan akan bisa menyaksikan kedatangan Yesus. Dan semua orang menyaksikan kedatangan Yesus, mau Kristen, mau non-Kristen, mau percaya Yesus, gak percaya Yesus, semua akan bertekuk lutut, mereka akan tersungkur, dan semua lidah akan mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua. Mau Kristen, gak Kristen, percaya Tuhan, gak percaya Tuhan. Yesus datang kedua kalinya. Semua makhluk di bumi, semua manusia di bumi akan berlutut dan berseru, Yesus. Mengaku, Yesus adalah Tuhan. Itu yang akan didapatkan. Setelah humiliation, dipermalukan, akan menuntun kepada exaltation, peninggian. Yesus akan ditinggikan. Nah, dan Yesus yang sudah menjadi model, yang sudah menjadi teladan, role model, menjadi contoh untuk hidup kita, untuk kita hidup humble dan selfless, untuk kita hidup rendah hati, dan mementingkan kepentingan orang lain di atas diri kita sendiri, apa yang kita lakukan sekarang? Filipi 2:12 dikatakan, hai saudara-saudara kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan pas Paulus masih ada di sana, tapi apalagi ketika Paulus sudah di sana. Digunakan kata, setelah kamu selamat, gimana? Kerjakan keselamatan. Apa maksudnya kerjakan keselamatanmu? Loh kan kita selamat karena percaya. Kita kan selamat karena anugerah, hadiah. Bukan karena usaha atau kerja kita, kan? Maksudnya kerjakan keselamatanmu. Nah, saya lebih mengerti kalau pakai bahasa Inggris dikatakan, work out your salvation. Bukan work for your salvation. Apa sih work out? Work out adalah kata yang biasanya digunakan untuk orang nge-gym, orang fitness gitu ya, mau gedein otot, yang namanya working out. Otot, mereka bukan, orang nge-gym itu bukan nge-gym supaya punya otot. Otot dari dikasih sama Tuhan. Tapi otot ini dikaryakan, dikerjakan supaya ototnya membesar. Work out. Bukan work for, bukan bekerja untuk mendapatkan, tapi mempekerjakan apa yang sudah kamu miliki. Ototnya dipekerjakan, dikasih tensi, dikasih beban, supaya ototnya membesar, dia mengerjakan ototnya sama. Keselamatan sudah diberikan kepada kita. Kita bukan bekerja untuk dapat keselamatan, tapi kita mempekerjakan keselamatan yang kita dapat. Jadi setelah kita selamat, kita nggak santai-santai. Makanya 14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jangan malas-malasan, jangan mentang-mentang kamu udah selamat, ya kan sekarang udah Tuhan udah selamatin. Ya udah, saya tinggal malas-malasan, tinggal tunggu Tuhan datang aja.
tinggal tunggu meninggal aja toh masuk surga kan? Iya sih, kalau meninggal masuk surga, tapi ingat, selama kita hidup di bumi, ada proses sanctification, ada proses pengudusan yang Tuhan jalin buat kita. Kita harus belajar hidup melimpah akan kasih di dalam pengetahuan yang benar. Kita harus belajar hidup rendah hati dan hidup mementingkan orang lain, humble dan selfless. Itu harus kita lakukan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan cara itu. Jangan sungut-sungut, bantah-bantahan, malas-malasan. Jangan kayak bangsa Israel zaman dulu yang akhirnya bersungut-sungut, dikit-dikit ngeluh. Akhirnya apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Supaya kamu nggak jadi batu sandungan tulat orang Kristen. Mentang-mentang sudah diselamatkan, hidup seenaknya. Nah, kita nggak jadi kesaksian. Kita jadi batu sandungan buat orang-orang. Jangan sampai. Kita nggak boleh malas-malasan berbuat baik, kita nggak boleh malas-malasan pelayanan, kita nggak boleh malas-malasan mengasihi, kita nggak boleh malas-malasan belajar pengetahuan kebenaran, supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah, tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka, seperti bintang-bintang di dunia. Supaya kita bisa menjadi terang. Orang ngelihat kita, bukan, saya makin ilfeel sama orang Kristen. Orang lihat kita, orang tertarik untuk mengenal siapa Kristus yang ada di balik kamu. Kenapa? Karena hidup kita rendah hati, humble, hidup kita nggak egois, kita mementingkan kepentingan orang, kita selfless, kita humble dan selfless, kita penuh dengan kasih dan kebenaran. Itu akan membawa orang tertarik kenal sama Tuhan kita. Kalau dikatakan, Paulus bukan cuma memberikan contoh teladan dirinya, dia memberikan teladan antara Timotius dan Epaphroditus. Paulus mengatakan, belajar dari Timotius. Tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir, sungguh-sungguh perhatikan kepentinganmu. Sebab semua yang mencari kepentingan sendiri, dunia kita, lingkungan kita, masyarakat kita, itu egosentris. Ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa nggak ada manusia benar-benar baik. Nggak ada manusia, semua orang itu mencari kepentingan sendiri, egosentris. Nggak ada yang benar-benar memperhatikan kepentingan orang lain, social sentris. Jadi begini, nggak ada tuh orang yang benar-benar baik, murni baik sama orang. Orang baik sama orang pasti ada maunya. Contohnya apa? Oh ya, kita kerja sama orang, kita kerja rajin, baik sama atasan, supaya apa? Supaya kita digaji, kita dapat uang, kita bisa makan. Kenapa kita baik sama orang? Karena kalau kita jahatin orang, kita takut kita dijahatin balik. Jadi supaya aman, kita baik aja sama orang. Kenapa kita baik sama orang? Supaya kita dipuji, kita baik. Bahkan kalau ada orang yang bilang, oh iya, karena kalau saya nggak berbuat baik sama dia, terus saya nggak bisa tidur. Kayak baik banget kan? Kalau dia nggak berbuat baik, dia nggak bisa tidur loh. Ya, berarti dia berbuat baik, supaya dia bisa tidur dengan nyenyak. Ujung-ujungnya semua orang berbuat baik untuk kepentingan diri sendiri, itu egosentris. Nggak mungkin ada manusia yang bisa berbuat baik sama orang, murni untuk kebaikan orang lain. Atau sosialitas nggak ada. Ya, nggak salah sih. Tapi orang Kristen bisa hidup nggak egosentris. Kenapa? Kita bisa hidup untuk kepentingan Kristus. Kita bisa hidup secara kristosentris. Artinya apa? Aku berbuat baik sama kamu. Betul sih, bukan karena aku yang sangat-sangat baik, murni. Enggak juga. Tapi aku bisa berbuat baik sama kamu, juga bukan karena aku pengen sesuatu dari kamu. Aku berbuat baik sama kamu, karena Kristus sudah terlebih dahulu baik sama kamu. Aku berbuat baik sama kamu, karena Kristus terlebih dahulu baik sama aku. Aku mengasihi kamu karena Kristus lebih dulu mengasihi aku. Aku mengasihi kamu karena Yesus mengasihi aku, dan aku tahu Yesus mengasihi, aku tahu Yesus mau aku mengasihimu. Aku mengasihi kamu karena Kristus. Aku berbuat baik pada kamu karena Kristus. Kristosentris. Semua kebaikan yang kita lakukan, kita lakukan karena Kristus. Bukan karena apa yang bisa aku dapatkan dari kamu, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena egosentris. Itu bisa dipelajari dari Timotius, kata Paulus. Dari Epaphroditus kita juga bisa belajar. Nah, ketika Filipi kirim Epaphroditus bawa dana dan diutus untuk melayani, kamu utus untuk melayani dalam keperluanku, ya Paulus dengar. Sebenarnya Epaphroditus itu sangat rindu kepada kamu sekalian. Epaphroditus sebenarnya rindu melayani di Filipi, tapi dia taat. Dia diutus sama gereja di Filipi pelayanan Paulus, dia datang, dia pelayanan Paulus. Paulus kirim dia balik. Bahkan saking rajinnya Paulus Epaphroditus melayani, bahkan dia sampai sakit, sampai nyaris mati. Jadi demi pelayanan, lagi sakit-sakitan, Epaphroditus tetap melayani Tuhan sampai dia hampir mati. Ada gak orang hari ini lagi sakit tetap bela-belaan pelayanan meskipun hampir mati? Udah jarang. Bahkan kalau kita sakit tiket udah alasan nggak mau pelayanan dan seterusnya.
Tapi ini bisa dipelajari dari Epafroditus. Oleh karena pekerjaan Kristus, Epafroditus nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananku kepadamu. Masuk ke Filipi pasal yang ketiga. Pasal 3 ayat 7, Paulus mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena sekarang buat Paulus, mati adalah keuntungan. Sedangkan apa yang dulu dianggap untung, apa sih? Ya, harta kekayaan, ketenaran, semua yang dunia tawarkan. Kekayaan, popularitas, kuasa, status, semua kenikmatan, Paulus anggap rugi. Dan ketika anggap rugi, malah salah satu anggap rugi, kata rugi di sini, kata sampah di sini, saya baca ini ya, Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Paulus, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kata sampah di sini, terjemahan aslinya adalah TAI, tahi, kotoran. Sampai dianggap Paulus, enggak, itu semua seperti kotoran buatku. Aku nggak butuh semua itu. Aku cuma butuh Kristus. Aku punya Kristus. Aku punya segala-galanya. Aku nggak punya Kristus. Aku nggak punya apa-apa. Ayat 9 dikatakan, dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, tapi karena kebenaran, karena percaya pada Kristus. Paulus bisa dapat Yesus, bisa dapat anugerah ini, bukan karena Paulus yang saleh, bukan karena Paulus yang mentaati semua hukum Taurat, melakukan semua kebaikan, enggak. Tapi kita bisa hidup dalam kebenaran, hidup dalam Kristus, karena percaya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, akan beroleh hidup yang kekal. Semua bisa didapatkan kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, bukan berdasarkan perbuatan. Dan justru ketika aku percaya Tuhan, ketika semakin aku kenal sama Tuhan, semakin aku ingin kenal Dia lebih dalam lagi. Buat Paulus katanya, aku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Paulus merasakan justru keuntungan aku dapat adalah sekarang aku bisa kenal Tuhan secara pribadi. Aku punya personal relationship sama Tuhan. Aku punya jalinan yang intim, jalinan cinta kasih yang personal dengan Kristus Yesus. Itu keuntungan bagiku. Itu yang aku nikmatin. Itu jauh melampaui semua kenikmatan yang bisa dunia tawarkan kepadaku. Kamu tahukah, nggak ada hal yang lebih indah daripada kita bisa menikmati Tuhan dalam pengenalan yang intim dengan Tuhan sendiri. Tidak ada hal yang lebih nikmat dibanding ketika kita mengalami, kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Nggak ada. Paulus ngalamin itu. Dan saya juga pernah ngalamin. Nggak ada yang lebih indah, yang lebih nikmat daripada pengalaman dipakai oleh Tuhan secara pribadi. Nggak ada yang lebih indah dibanding pengenalan pribadi, hubungan yang intim dengan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bapak Ibu, kalau ada satu orang yang begitu cinta sama kita, saking besar ya cinta dia sama kita, orang itu sampai rela mati buat kita. Bukan cuma rela mati, orang itu beneran mati demi kita. Masa sih kita nggak pengen kenal sama dia? Masa sih kita nggak pengen menikmati jalinan cinta kasih sama orang yang punya cinta kasih begitu berlimpah-limpahnya buat kita? Nggak ada yang lebih indah dan lebih nikmat daripada bisa menikmati cinta kasih di dalam jalinan cinta kasih sama dengan Tuhan. Dan Paulus mengatakan Filipi 3:13, saudara-saudara, aku sendiri nggak nganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk peroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus pelayanan, Paulus nggak naif. Paulus mengatakan, aku bukan cuma seorang perlari yang berlari tanpa tujuan. Aku bukan cuma petinju yang cuma shadowboxing, memukul tanpa tujuan, bukan. Aku melayani Tuhan, aku hidup menderita
Aku rela mati martir demi Tuhan. Kenapa? Eyes on the prize. Mataku tertuju pada hadiah surgawi, pada reward surgawi yang Tuhan sediakan. Paulus tahu bahwa apa yang aku perjuangkan segini tidak sebanding dengan kemuliaan hadiah yang sudah Tuhan siapkan bagiku. Beberapa waktu lalu saya kasih ilustrasi, office boy, tukang bersih-bersih, yang cuma kerja bersih-bersih, dapat gajinya 10 miliar sebulan. Itulah perbandingan antara pengorbanan yang kita lakukan di bumi. Kita kerja cuma bersih-bersih. Ya capek sih kerja bersih-bersih, tapi dapat gaji 10 itu nggak pantas. Itu gaji yang terlalu besar untuk pekerjaan sesepele cuma bersih-bersih. Tapi itu kita lakukan. Sebesar-besarnya pengorbanan yang kita lakukan demi Tuhan, tidak sebanding dengan harta surgawi, dengan hadiah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Pengorbanan kita segini. Hadiah Tuhan siapkan itu sebesar ini. Itu sangat-sangat worth it untuk kita berjuang demi Kristus. Rela menderita di bumi demi Kristus. Karena yang Tuhan siapkan bagi kita jauh, jauh, jauh lebih besar daripada semua pengorbanan kita. Nah, Paulus mengatakan apa? Saudara-saudaraku, Filipi 3:17, ikutilah teladanku. Mari kita juga hidup seperti Paulus. Kita bukan cuma, oh ya, jadi orang Kristen saya harus hidup menderita. Buat apa ya? Yang penting menderita aja. Enggak. Kita nggak menderita sia-sia. Kita nggak hidup menderita konyol. Enggak. Kita hidup menderita demi kebenaran. Kita berkorban demi mengasihi orang. Kita menderita, berkorban demi memberitakan Injil. Demi mengasihi, demi kebenaran. Maka Tuhan menyiapkan hadiah yang jauh melampaui bisa kita bayangkan. Eyes on the prize, itu yang kita tuju. Harta surgawi, berkat kemuliaan Tuhan sediakan bagi kita. Filipi 3 ditutup dengan ayat 19, 20, 21 kata demikian. Kesudahan mereka ialah binasa. Orang-orang dunia pada akhirnya binasa. Yang mereka cari, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Demi mendapat harta kekayaan, mereka berjatuh dalam berbagai-bagai dosa, berbagai-bagai penipuan. Itu aib mereka. Pikiran mereka tertuju pada perkara duniawi. Tetapi, keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang mengubah tubuh kita yang hina. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala satu kepada dirinya. Bapak Ibu, setelah kita dipilih, election, lalu kita dipanggil, calling, lalu kita dilahir barukan, regeneration, lalu kita dikuduskan, sanctification, atau proses keselamatan disebut dengan glorification. Suatu hari kita akan dimuliakan. Apa kemuliaannya? Suatu hari, mereka yang percaya kepada Yesus akan masuk ke dalam surga yang mulia, tempat yang begitu mulia. Kita akan berjumpa, tinggal bersama-sama Tuhan yang mulia. Kita akan diberikan tubuh yang mulia, tubuh yang baru, tubuh yang nggak bisa lapar, nggak bisa sakit, nggak bisa dosa. Dan kita akan diberikan harta surgawi yang mulia. Bapak Ibu, ketika kita semua dosa yang pernah kita perbuat di bumi, kita masuk surga, semua dihapus. Tapi semua kebaikan, semua perbuatan kasih, semua pelayanan yang pernah kita lakukan di bumi, semuanya dicatat sama Tuhan. Dan Tuhan akan kasih reward, kasih dia jauh melampaui yang layak untuk kita terima. Harta yang mulia. Itulah kemuliaan kita, glorification kita dalam proses urutan keselamatan. Dan pasal 4 secara singkat Paulus menutup dengan kata demikian. Karena itu kesimpulannya, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Loh, sukacita kan perasaan ya. Kok bisa diperintahkan ya? Saya mau happy, mau happy, mau happy. Kan nggak bisa ya. Happy itu kan emosi. Betul. Paulus bukan mengatakan, berbahagialah kamu. Bukan. Paulus mengatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu, ada perbedaan antara cuma sekedar berbahagia, happy, senang, sama sukacita, joy. Happiness, kesenangan, itu depends, tergantung dari happenings, tergantung dari kondisi. Ya aku happy ketika kondisiku lagi membuat aku senang. Ketika kondisi lagi nggak senang, aku nggak senang. Tergantung keadaan. Tapi joy, sukacita, itu nggak tergantung keadaan. Sukacita, joy, adalah pilihan. Happiness is a choice. Joy is a choice. We are as happy as we are choose to be. Kita itu bisa sesukacita sesuai dengan pilihan kita.
Maka tadi saya senang banget dengan kesaksian tadi ya dari Bu Yeti cerita bahwa ketika dia pilih untuk memikirkan hal yang baik, hal yang manis, dia bersukacita. Karena sukacita itu pilihan. Kita yang milih mau mikirin yang baik atau yang enggak. Makanya ayat 6 dikatakan, gimana supaya kita bisa bersukacita senantiasa? Ayat 5 dulu dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bagaimana cara kita bersukacita? Dengan cara baik sama orang lain. Ya, ini bukan cuma ya firman Tuhan berkali-kali mengatakan ya adalah berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu, ada sukacita yang tinggi ketika kita berbuat baik sama orang. Ini bukan kata firman Tuhan doang. Penelitian udah bikin research. The level of happiness diukur satu-satu penelitian ilmiah. Saya lupa, ada 2 kampus di Amerika yang ngetes, universitas ternama. Kebahagiaan yang dapat dari belanja barang itu kalah sama kebahagiaan yang didapat dari pengalaman. Jadi kalau cuma belanja barang, wah beli handphone, happy. Tapi happy-nya nggak lama, berapa hari udah hilang happy-nya. Awalnya handphone-nya, wah kita sayang-sayang lama-lama ya udah barat, jatuh udah nggak peduli. Tapi ketika kita happy-nya, ketika kita happy karena nikmatin waktu sama keluarga, jalan-jalan sama keluarga, spending time, kehabisan waktu sama orang-orang yang kita kasih, itu lebih happy daripada cuma beli barang. Tapi ada happiness yang lebih tinggi lagi, yaitu happy ketika kita bantuin orang, baik sama orang yang terbantu karena keberadaan kita, itu kan lebih happy lagi. Jauh berbahagia kita bisa bantuin orang. Maka dikatakan apa? Sukacitalah. Gimana cara sukacita? Ada 3 cara di sini. Yang pertama, berbuat baiklah kepada apa? Semua orang. Bukan berarti, oh, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Ya udah, ketika berbuat baik, difoto, pamer sosial media. Bukan begitu. Tapi berbuat baiklah sebanyak-banyaknya orang. Jadi orang-orang tahu kamu baik. Kenapa? Mereka mengalami kebaikanmu. Jangan cuma baik sama saudaramu, jangan cuma baik sama orang-orang Kristen, baiklah ke semua orang. Kamu sukacita. Yang kedua, setelah kamu berbuat baik sama semua orang, jangan kamu khawatir. Tapi tiap kali kamu khawatir, kamu doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Kamu doa, bersyukur, puji-pujian. Itu bikin kamu sukacita. Tiap kali ada pikiran khawatir, ganti, langsung doa, langsung ucap syukur, langsung puji-pujian. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ketika kita mereplace, mengganti. Bapak Ibu, ketika saya belajar NLP, Neuro Linguistic Program, jadi ya tentang bahasa otak lah gitu ya. Ternyata ketika otak kita pengen mengganti, misalnya gini deh, ketika kita pengen, oh orang pikir, saya mau berhenti rokok, berhenti rokok, berhenti rokok, berhenti rokok, itu makin pengen rokok Bapak Ibu. Ya kalau bilang, Bapak Ibu, jangan bayangin gajah warna biru. Ya kita kan lebih gampang malah kepikiran, oh gajah biru kayak apa ya? Jadi memang otak kita terdesain, semakin kita pengen menolak sesuatu, itu akan makin lengket. Jadi kalau kita makin mikir khawatir, aduh saya nggak mau sakit, nggak mau sakit, nggak mau takut ini, takut itu, makin kepikiran Bapak Ibu, makin terjadi. Tapi dalam ilmu otak kita mengatakan, kita harus mereplace, jangan diresis, jangan dilawan, tapi diganti. Jadi jangan cuma mikir, saya nggak boleh rokok, nggak boleh rokok, nggak boleh, malah pengen rokok. Pikir yang positif. Wah, saya harus makan sehat, saya harus olahraga, saya mau ini, saya mau hidup sehat, saya mau hidup sehat, mau hidup sehat. Itu lebih menggantikan. Makanya firman Tuhan tepat sekali mengatakan, kalau kita khawatir, jangan cuma mikir,